Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, Bapak Dr. Edi Hashmi MSI, Bapak Zahran Mabrukoh Temimi SAP MAP, dan Ibu Dr. Desna Aromatica SAP MAP. Serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Ria Aryani SSMSI, dan Bapak Ilham Aldelano Azre SIPMA. Saya, Ara Isna Umida, NIM 2110841011, akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan sampah yang masih menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan data SIPSN tahun 2025, sekitar 75% sampah nasional belum terkelola, sehingga pemerintah daerah memang dituntut untuk mampu menyelenggarakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satunya Kota Payakumbuh, merupakan salah satu kota dengan timbulan sampah kota tertinggi di Sumatera Barat, yaitu sekitar 98,31 ton per hari pada tahun 2025, sehingga membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang tentunya mampu untuk berjalan secara optimal. Karena pengelolaan sampah ini yang tidak hanya bergantung kepada keberadaan TPA, tetapi juga bagaimana kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, melakukan manajemen, sarana prasarana, serta melibatkan masyarakat. TPA Regional Payakumbuh ini sebagai tempat pembuangan sampah di Kota Payakumbuh itu ditutup akibat longsor pada tahun 2024. Sehingga Kota Payakumbuh kehilangan lokasi utama sebagai tempat pemrosesan akhir sampah yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di berbagai titik kota. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah mulai terlihat sebelum TPA regional ini ditutup. Karena pengurangan sampah dari sumber juga belum optimal, perkembangan bank sampah dan TPST masih terbatas, serta persentase sampah terkelola yang menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan semata-mata akibat penutupan TPA saja, tetapi juga berkaitan dengan sistem pengelolaan sampah yang memang belum optimal. Penutupan TPA regional menjadi titik yang memperlihatkan kapasitas organisasi daerah Kota Payakumbuh dalam menghadapi krisis pengelolaan sampah. Karena berbagai keterbatasan dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh mulai terlihat, seperti dari aspek sumber daya manusia, anggarannya, sarana prasarana, manajemen, serta bagaimana keterlibatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kapasitas organisasi DLH Kota Payakumbuh dengan menggunakan teori Bambang Irawan tahun 2016. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. Untuk manfaat penelitiannya secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan administrasi publik, terutama dalam konsentrasi organisasi publik dan terkhusus kapasitas organisasi, serta secara praktis dapat memberikan gambaran nyata kapasitas organisasi dan upaya perbaikan dalam mengatasi persoalan sampah di Kota Payakumbuh untuk sebagai masukan dan umpan balik bahan pertimbangan dalam menyusun strategi yang lebih efektif di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan studi penelitian yang relevan ada 5. Yang pertama itu dari ASEP, kapasitas organisasi dalam implementasi program Kang Pisman, studi kasus pengelolaan sampah di Kota Bandung. Yang kedua dari Aninda, kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Yang ketiga dari Sandra, kapasitas DLHK dalam implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Pekanbaru. Dan yang keempat dari Raden dengan judul Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah untuk Peningkatan Kebersihan di Kota Bandung. Serta yang kelima dari Rizky dengan judul Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas organisasi dari Bambang Irawan
yang mensintesis teori Thomson menjadi tiga dimensi yang lebih fokus pada instansi pelayanan publik, yaitu kapasitas teknis, kapasitas manajerial, kapasitas institusi. Untuk skema pemikiran, penelitian ini berawal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang diturunkan ke Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis Sampah Rumah Tangga. Lalu Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup yang diturunkan kepada kejadian longsor TPA regional dan krisis pengolahan sampah di Kota Payakumbuh untuk melihat bagaimana respon dan kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama yang akan dianalisis menggunakan teori kapasitas organisasi Bambang Irawan dengan tiga variabel, kapasitas teknis, kapasitas manajerial, dan kapasitas institusi. Definisi konsep penelitian ini yang pertama kapasitas organisasi yang merupakan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, menjalankan fungsi organisasi, serta membangun hubungan dengan lingkungan eksternal untuk mencapai tujuan pelayanan publik secara efektif. Yang kedua, pengelolaan sampah, yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Serta yang ketiga, kapasitas organisasi dalam pengolahan sampah yang merupakan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, menjalankan fungsi manajerial, serta membangun hubungan dengan lingkungan eksternal untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk definisi operasional dari variabel pertama yaitu kapasitas teknis, ada tiga indikator. Pertama, indikator sumber daya manusia yang diukur dengan mendeskripsikan kapasitas sumber daya manusia berdasarkan kualitas, kuantitas, serta struktur dan komposisi staf dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Indikator yang kedua, anggaran dengan mendeskripsikan kapasitas anggaran berdasarkan besaran pola alokasi serta stabilitas anggaran dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Indikator yang ketiga, infrastruktur dengan mendeskripsikan kapasitas infrastruktur berdasarkan ketersediaan, kondisi, serta dukungan operasional dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Variabel yang kedua, kapasitas manajerial dengan tiga indikator juga. Indikator yang pertama, kepemimpinan yang efektif. Dengan mendeskripsikan kepemimpinan yang efektif berdasarkan visi dan arahan strategis, fungsi kontrol, serta pengambilan keputusan dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Indikator yang kedua, inovasi program dengan mendeskripsikan inovasi program berdasarkan kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengembangkan program pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Indikator yang ketiga, sistem manajemen. Dengan mendeskripsikan sistem manajemen berdasarkan penerapan SOP, pembagian tugas dan wewenang, serta monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Variabel yang ketiga, kapasitas institusi dengan indikator partisipasi masyarakat dengan mendeskripsikan partisipasi masyarakat berdasarkan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, serta kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Untuk teknik pengumpulan datanya diawali dengan wawancara, lalu dokumentasi, serta observasi juga. Pemilihan informannya menggunakan teknik purposive sampling, dan di sini peneliti berperan sebagai alat atau instrumen utama dalam penelitian. Penelitian ini diawali dengan pengamatan fenomena dan studi literatur, lalu peneliti mengurus izin lapangan untuk wawancara dan menelusuri dokumen terkait. Setelah data lapangan terkumpul, akan dianalisis menggunakan teori kapasitas organisasi dari Irawan, lalu kemudian menyusun temuan tersebut dalam naskah skripsi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Teknik analisis data menggunakan Mills dan Huberman yang diawali dengan reduksi data, lalu penyajian data, lanjut verifikasi data, dan terakhir penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penelitian ini berlokasi di Kota Payakumbuh.
Untuk hasil dari penelitian ini, pertama dilihat kapasitas teknisnya dengan indikator sumber daya manusia. Jumlah pegawai di DLH itu cukup banyak, tetapi belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena masih ada beberapa jabatan yang belum terisi sehingga sebagian pegawai harus merangkap tugas. Yang kedua, dari sisi anggaran. Anggaran pengelolaan sampah memang meningkat setelah penutupan TPA regional. Tetapi pemanfaatan anggaran itu belum maksimal karena adanya kebijakan efisiensi dan juga beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan karena penyebab teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh DLH. Lalu yang ketiga dari indikator sarana dan prasarana untuk armada dan fasilitas pengelolaan sampah itu masih belum memadai. Serta TPST yang sedang dikembangkan oleh DLH sekarang itu juga belum mampu untuk menggantikan fungsi TPA regional secara optimal. Sehingga kapasitas teknis daerah Kota Payakumbuh itu bisa dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari ketersediaan SDM yang belum sesuai kebutuhan, pemanfaatan anggaran yang belum maksimal, serta sarana dan prasarana yang masih terbatas. Sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah pasca penutupan TPA regional belum berjalan secara efektif, optimal, dan berkelanjutan. Yang kedua, dilihat dari kapasitas manajerial. Indikator pertama, kepemimpinan. Pimpinan memang telah mengarahkan dan mengkoordinasikan pegawai dalam menghadapi perubahan setelah penutupan TPA regional. Namun, pengambilan keputusan dilakukan memang dengan koordinasi dan evaluasi secara rutin. Indikator yang kedua, inovasi. DLH tetap menjalankan berbagai program pengolahan sampah. Namun program yang dijalankan tersebut lebih banyak berfokus kepada penguatan program yang sudah ada. Sehingga inovasi baru dalam pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh DLH sendiri itu masih belum banyak berkembang. Yang ketiga, sistem manajemen. Koordinasi antar bidang itu sudah berjalan dengan baik melalui rapat dan komunikasi rutin, serta monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan dengan efektif dan optimal. Jadi kapasitas manajerial daerah Kota Payakumbuh itu cukup baik. Hal ini terlihat dari kepala dinas yang telah mampu mengarahkan organisasi dan sistem manajemen yang telah berjalan dengan baik. Serta kemampuan organisasi dalam mengembangkan inovasi memang masih harus perlu untuk ditingkatkan agar pengolahan sampah dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Yang ketiga itu dilihat dari kapasitas institusi. Partisipasi masyarakat. DLH telah melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai program pengolahan sampah. Masyarakat memang sudah mulai terlibat melalui bank sampah, TPST, TPS 3R, dan Duta Zero Waste. Namun partisipasi masyarakat dalam memilah dan mengurangi sampah dari sumber masih belum optimal. Sehingga pengelolaan sampah masih didominasi oleh peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat ini perlu untuk terus ditingkatkan. Jadi kapasitas institusi di ala Kota Payakumbuh belum optimal, meskipun berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat telah dilakukan. Dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah itu masih belum maksimal, sehingga keberhasilan pengelolaan sampah masih sangat bergantung kepada peran pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dalam pengelolaan sampah setelah penutupan TPA regional belum optimal. Meskipun DLH tetap mampu menjalankan pelayanan persampahan setelah penutupan TPA regional, namun kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan dan juga kendala. Hal ini terlihat dari kapasitas teknis yang belum optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek sumber daya manusia, anggarannya juga, serta sarana dan prasarana. Untuk kapasitas manajerial, memang sudah berjalan cukup baik, terutama pada aspek kepemimpinan dan sistem manajemen, tetapi masih perlu diperkuat melalui inovasi program. Yang ketiga dari kapasitas institusi itu juga belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih belum maksimal, sehingga pengelolaan sampah masih didominasi oleh peran pemerintah. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan beberapa saran. Yang pertama, memperkuat struktur organisasi DLH dengan mendorong peningkatan tipologi DLH dari tipe C menjadi tipe B agar dapat membentuk UPTD persampahan sehingga pengelolaan sampah itu dapat lebih terfokus dan optimal. Yang kedua, meningkatkan komitmen dalam penegakan aturan persampahan melalui penerapan sanksi
sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 dan perlu menyusun aturan teknis sebagai pedoman pelaksanaan sanksi tersebut. Yang ketiga, DLH harus mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan anggaran persampahan dan pengadaan sarana pengolahan sampah juga harus dengan detail disesuaikan dengan standar dan spesifikasi agar memang dapat dipenuhi dengan tujuan untuk meningkatkan pengolahan sampah agar lebih efektif dan optimal. Lalu yang keempat itu dengan melakukan peremajaan armada pengangkutan sampah secara bertahap karena memang ada beberapa truk pengangkut sampah DLH yang sudah tua dan kurang optimal dalam bekerja. Yang kelima itu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperkuat program bank sampah, duta zero waste, dan keterlibatan industri daur ulang ataupun pengepul. Sehingga masyarakat itu memang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pemilihan sampah. Lalu yang kelima itu memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat mulai dari bank sampah, KSM, dan kelurahan percontohan untuk memastikan program yang telah dilaksanakan dan berjalan secara berkelanjutan. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.